Kebanyakan pria hancur. Mereka membiarkan orang masuk dan keluar dari hidup mereka seolah waktu dan emosi mereka gratis. Mereka membiarkan mereka yang meninggalkan mereka kembali dan mengambil lebih banyak karena mereka terlalu takut untuk mengatakan tidak. Tapi kamu berbeda. Kamu telah terluka, dikhianati, dan ditinggalkan, tetapi kamu tidak di sini untuk meratapi diri sendiri. Kamu di sini karena kamu sudah selesai dimanfaatkan. Kamu ingin tahu mengapa mereka pergi, mengapa mereka kembali, dan yang paling penting, bagaimana merespons seperti pria yang sedang kamu bentuk. Kamu di sini untuk memutus siklusnya dan aku di sini untuk menunjukkanmu caranya. Nomor 1, rasa bersalah. Rasa bersalah adalah salah satu emosi terberat yang bisa dipikul manusia, tetapi inilah kebenaran pahitnya, rasa bersalah tidak ada hubungannya denganmu, dan segalanya tentang mereka. Ketika seseorang meninggalkanmu, terutama seorang wanita dalam lanskap hubungan modern saat ini, mereka tidak merasakan rasa bersalah di awal. Saat itu, mereka yakin mereka membuat pilihan yang tepat. Mereka pergi dengan percaya diri, bahkan mungkin kesombongan, berpikir kamu akan baik-baik saja, atau lebih buruk lagi, berpikir kamu tidak akan baik-baik saja, tetapi tidak cukup peduli untuk tetap tinggal. Tetapi rasa bersalah tidak mengetuk pintu mereka segera. Rasa itu merayap perlahan, seperti bayangan yang tidak bisa mereka hindari. Biarkan aku menggambarkan kepadamu, dia meninggalkanmu, yakin ada sesuatu yang lebih baik di luar sana. Mungkin itu sensasi kemandirian, daya tarik perhatian dari pria lain, atau keyakinan bahwa kamu bisa digantikan. Awalnya, dia merasa bebas, terlepas dari belenggu, dan bahkan mungkin diberdayakan oleh keputusannya. Tetapi hidup tidak berjalan seperti yang dia kira. Perhatian yang dia dambakan dari orang lain terasa hampa, kebebasan yang dia inginkan terasa sepi, dan kamu tidak duduk-duduk seperti yang dia harapkan. Kamu tidak mengiriminya pesan, mengejarnya, atau memohonnya untuk kembali. Sebaliknya, kamu bergerak maju, membangun hidupmu, menjadi lebih kuat. Dan saat itulah rasa bersalah menghantamnya seperti kereta barang. Itu dimulai sebagai bisikan di benaknya, suara pelan yang berkata, apakah aku membuat kesalahan? Kemudian itu tumbuh lebih keras. Dia ingat malam-malam kamu begadang mendengarkan masalahnya, saat-saat kamu mendukung mimpinya, bagaimana kamu menjadi batu karangnya ketika dunia terasa seperti runtuh. Dia ingat kesabaranmu, kesetiaanmu, cintamu, dan saat itulah dia menyadari, dia tidak hanya kehilangan seorang pria, dia kehilangan pria itu. Tetapi jangan salah mengartikan rasa bersalahnya sebagai penyesalan yang tulus. Ini bukan tentang apa yang dia lakukan padamu, ini tentang bagaimana apa yang dia lakukan membuatnya merasa. Itulah kuncinya, rasa bersalah itu egois. Ini bukan tentang menyembuhkan rasa sakit yang dia sebabkan, ini tentang meredakan ketidaknyamanan yang dia rasakan sekarang setelah kamu pergi. Dia melihatmu berkembang, dan itu membuatnya hancur. Bukan karena dia ingin merayakan kesuksesanmu, tetapi karena kesuksesanmu adalah pengingat akan kegagalannya. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, jika dia baik-baik saja tanpaku, apakah aku benar-benar masalahnya? Apakah aku menyerah terlalu mudah? Tetapi alih-alih duduk dengan pertanyaan-pertanyaan itu dan mengambil tanggung jawab, dia memilih jalan yang lebih mudah kembali. Dia berpikir, jika dia bisa menyelinap kembali ke dalam hidupmu, bahkan untuk sesaat, itu akan meringankan beban rasa bersalahnya. Dan disinilah kebanyakan pria membuat kesalahan. Mereka berpikir kembalinya dia adalah tanda cinta, tanda bahwa dia akhirnya menyadari apa yang telah dia hilangkan. Tetapi bukan itu. Itu adalah tanda bahwa dia tidak bisa menangani konsekuensi dari tindakannya sendiri. Rasa bersalahnya bukanlah tanggung jawabmu. Kamu bukan perban emosionalnya. Jika kamu menerimanya kembali karena kasihan, kamu tidak hanya membiarkannya lolos, kamu memberinya izin untuk melakukannya lagi. Pikirkan tentang itu, apa yang terjadi ketika dia merasa bersalah lagi di masa depan. Apakah dia akan pergi lagi, tahu dia bisa kembali kapanpun dia mau. Kamu harus menarik garis batas. Rasa bersalah adalah beban yang harus dia pikul, bukan bebanmu. Biarkan dia duduk dengan itu. Biarkan dia menghadapi kenyataan dari pilihannya. Karena setiap kali kamu membiarkannya kembali ke dalam hidupmu, kamu memberitahunya bahwa batasanmu, kedamaianmu, dan harga dirimu bisa dinegosiasikan. Dan sebagai seorang pria, hal-hal itu seharusnya tidak pernah bisa dinegosiasikan. Rasa bersalah adalah masalahnya, bukan masalahmu. Kamu sudah melakukan pekerjaanmu. Kamu sudah sembuh,
atau sedang dalam proses penyembuhan. Kamu sudah memungut kepingan-kepingan yang dia tinggalkan, dan kamu sedang membangun sesuatu yang lebih kuat. Jangan biarkan rasa bersalahnya menarikmu kembali ke dalam situasi yang menghancurkanmu. Kamu bukan penyelamatnya, kamu bukan penebusannya, kamu adalah pria yang tidak bisa dia gantikan, dan itu adalah kebenaran yang harus dia jalani. Saat kamu memahami ini, saat itulah kamu merebut kembali kekuatanmu. Nomor 2, ketakutan kehilangan. Ketakutan kehilangan adalah naluriah, itu tertanam dalam diri kita sebagai manusia. Tetapi inilah tangkapannya, pria dan wanita mengalaminya secara berbeda. Bagi pria, ketakutan kehilangan seringkali berasal dari hubungan yang tulus. Ketika seorang pria takut kehilangan seorang wanita, itu karena dia melihatnya sebagai pasangan, seseorang yang telah dia investasikan secara emosional, mental, dan fisik. Tetapi bagi wanita, terutama dalam dinamika hubungan modern saat ini, ketakutan kehilangan seringkali terkait dengan kendali, dengan kenyamanan mengetahui seseorang ada di sana. Ini bukan tentang kehilanganmu sebagai pribadi, ini tentang kehilangan apa yang kamu wakili dalam hidupnya, dan perbedaan itu membuat perbedaan besar. Ketika dia pergi, dia tidak berpikir dia kehilanganmu. Dia pikir dia mendapatkan kebebasan, pilihan, dan bahkan mungkin peningkatan. Dia pikir rumput tetangga lebih hijau. Tetapi apa yang tidak dia sadari adalah bahwa rumput hanya hijau di tempat yang disiram. Jadi dia pergi, berpikir dia bisa menemukan seseorang yang lebih baik, seseorang yang akan memberinya tingkat komitmen dan perhatian yang sama tanpa mengharuskannya membalas. Dan untuk sementara, dia mungkin percaya dia membuat pilihan yang tepat. Tetapi kemudian kenyataan menghantam. Dia menyadari dunia tidak semaaf dirimu. Pria lain tidak peduli dengan mimpinya seperti dirimu. Mereka tidak mendengarkan, mendukung, atau berkorban seperti dirimu. Dan tiba-tiba, dia mulai melihatmu dalam cahaya yang berbeda. Dia melihatmu bergerak maju, berkembang, dan menjadi pria yang tidak pernah dia kira bisa kamu capai. Dia melihat kekuatan yang telah kamu bangun, kepercayaan diri yang kamu bawa, dan itu membuatnya takut. Bukan karena dia ingin menjadi bagian dari perjalananmu, tetapi karena dia tidak lagi memegang kendali atas narasi. Ketika kalian bersama, dia memegang kekuasaan. Dia tahu kamu akan berjuang untuknya, berkorban untuknya, dan memindahkan gunung untuk membuatnya bahagia. Tetapi sekarang, dia hanyalah penonton lain dalam hidupmu, dan itu membuatnya lebih takut daripada apapun. Ketakutan kehilanganmu bukan tentang cinta atau penyesalan, ini tentang kendali. Ini tentang kesadaran bahwa dia tidak lagi memegang tempat dalam hidupmu, dan ketakutan itu mendorongnya untuk kembali. Bukan karena dia telah berubah, tetapi karena dia ingin merebut kembali kekuasaan yang hilang. Dia akan mengatakan, semua hal yang benar, melakukan semua hal yang benar, dan membuatmu percaya dia adalah orang yang berbeda. Tetapi tanyakan pada dirimu sendiri, jika dia benar-benar menghargaimu, mengapa dia pergi sejak awal? Mengapa butuh kehilanganmu untuk membuatnya melihat nilaimu? Jawabannya sederhana, dia tidak melihatnya sampai terlambat, dan itu bukan salahmu, itu salahnya. Ketakutannya bukanlah tanggung jawabmu, bukan tugasmu untuk meyakinkannya, menghiburnya, atau memberinya validasi yang dia cari. Tugasmu adalah melindungi kedamaianmu, terus membangun kehidupan yang layak kamu dapatkan, dan tidak pernah membiarkan siapapun mengganggu kemajuanmu. Ketakutan adalah motivator yang kuat, tetapi juga egois. Jangan biarkan ketakutannya memanipulasimu untuk memberinya kesempatan kedua. Kamu bukan jaring pengamannya, kamu bukan rencana cadangannya. Kamu adalah pria yang tidak dia hargai ketika dia memilikimu, dan itu adalah kebenaran yang harus dia jalani. Ketika dia kembali, dia akan mencoba memanfaatkan emosimu. Dia akan mengingatkanmu tentang saat-saat indah, kenangan, janji yang kalian buat satu sama lain. Tetapi jangan biarkan nostalgia mengaburkan penilaianmu. Kenangan itu ada di masa lalu karena suatu alasan. Janji-janji itu dilanggar saat dia memilih untuk pergi, dan pria yang kamu adalah sekarang, pria yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh, layak mendapatkan yang lebih baik daripada seseorang yang hanya menghargainya ketika itu nyaman. Ketakutan kehilangan adalah masalahnya, bukan masalahmu. Biarkan dia takut kehilanganmu. Biarkan dia menyesal kehilanganmu. Biarkan dia menyadari bahwa pria yang dianggap remeh tidak lagi tersedia untuknya. Itu bukan kekejaman, itu keadilan. Itu adalah konsekuensi alami dari pilihannya, dan sebagai seorang pria,
kamu memiliki hak untuk melindungi dirimu dari mereka yang tidak layak mendapat tempat dalam hidupmu. Kamu bukan sembarang pria, kamu adalah pria yang tidak bisa dia gantikan, dan itu adalah kenyataan yang harus dia jalani selama sisa hidupnya. Nomor 3, validasi. Validasi, inilah yang paling menyakitkan karena mengungkapkan kebenaran paling keras tentang sifat manusia, terutama dalam hubungan modern. Ketika dia kembali, itu bukan karena dia merindukanmu, mencintaimu, atau mengalami pencerahan besar tentang nilaimu. Tidak, dia kembali karena dia mendambakan sesuatu yang jauh lebih egois, validasi. Egonya kelaparan, dan kamulah yang dulu memberinya makan. Sekarang setelah kamu pergi, dia menyadari betapa kosongnya dia tanpa kamu yang memberitahunya bahwa dia cukup. Tetapi jangan salah mengartikan keinginan ini sebagai kasih sayang. Ini bukan cinta, ini kebutuhan untuk merasa diinginkan, penting, dan memegang kendali. Ketika seorang wanita mencari validasi, dia tidak berusaha membangun hubungan yang sehat, dia berusaha mengisi kembali cangkir yang kosong sejak kamu pergi. Hubungan modern dirusak oleh siklus pencarian validasi yang tak berkesudahan ini, dipicu oleh media sosial, perhatian dangkal, dan keyakinan bahwa harga diri berasal dari sumber eksternal, dan dia tidak terkecuali. Ketika kalian bersama, kamu membuatnya merasa dilihat, dihargai, dan signifikan. Kamu mendengarkannya, mendukungnya, dan memberikan energimu tanpa ragu-ragu. Tetapi saat dia pergi, dia berpikir dia bisa mengganti validasi itu dengan suka, komentar, dan perselingkuhan yang tidak berarti. Dia berpikir perhatian dari pria lain akan memberinya rasa harga diri yang sama seperti yang kamu berikan. Tetapi dia salah. Perhatian yang dia cari ternyata dangkal, sementara, dan pada akhirnya tidak memuaskan. Pria-pria itu tidak peduli dengan mimpinya, ketakutannya, atau kekurangannya, mereka hanya peduli dengan apa yang bisa dia tawarkan saat itu, dan ketika mereka selesai, mereka pergi tanpa berpikir dua kali. Dan, sekarang dia ditinggalkan dengan rasa pahit penyesalan dan gema kosong dari pilihannya sendiri. Saat itulah dia mengingatmu. Dia mengingat pria yang memberinya lebih dari sekadar perhatian permukaan, pria yang membuatnya merasa penting, dan tiba-tiba dia kembali dalam pesanmu, mengklaim dia merindukanmu, membutuhkanmu, dan menginginkan kesempatan lain. Tetapi jangan tertipu, ini bukan tentang cinta atau hubungan, ini tentang kebutuhannya untuk merasa divalidasi lagi. Ketika dia mengatakan dia menyesal, itu bukan karena dia benar-benar menyesal, itu karena dia ingin mendengar kamu mengatakan tidak apa-apa. Ketika dia mengatakan dia merindukanmu, itu bukan karena dia siap untuk membangun kembali apa yang hilang, itu karena dia ingin tahu dia masih memegang tempat di hatimu. Ketika dia mengatakan dia ingin mencoba lagi, itu bukan tentang memperbaiki hubungan, itu tentang meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia belum digantikan. Kembalinya dia adalah tentang dirinya, bukan kamu, dan saat kamu menyerah, kamu memberinya kekuatan yang hilang saat dia pergi. Validasi adalah obat, dan kamu adalah pemasoknya. Tetapi sekarang setelah kamu menghentikannya, dia sangat membutuhkan dosis lain. Jangan berikan itu padanya, jangan biarkan dia menggunakan kebaikanmu, pengampunanmu, atau cintamu untuk menenangkan rasa tidak amannya. Kamu telah tumbuh lebih kuat dalam ketidakhadirannya, dan kekuatanmu adalah alasan mengapa dia ingin kembali. Tetapi kamu tidak membangun kekuatan itu untuk menyerahkannya kepada seseorang yang tidak bisa menghargainya. Kamu membangunnya untuk melindungi dirimu, untuk berdiri tegak, dan untuk bergerak maju tanpa melihat ke belakang. Saat kamu memahami ini, kamu akan melihat kembalinya dia apa adanya, upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas dirimu. Dia tidak ingin kamu bergerak maju karena itu mengancam rasa pentingnya. Dia tidak ingin kamu berkembang tanpa dia karena itu memaksanya untuk menghadapi kenyataan kesalahannya sendiri, dan dia tidak ingin kamu menemukan seseorang yang lebih baik karena itu menghancurkan ilusi bahwa dia tak tergantikan. Tetapi semua itu bukanlah tanggung jawabmu. Rasa tidak amannya bukanlah bebanmu, dan kebutuhannya akan validasi bukanlah masalahmu. Ketika dia kembali, ingatlah ini, kamu bukanlah penyangga bagi egonya yang rusak. Kamu bukanlah alat untuk harga dirinya. Kamu adalah seorang pria yang telah membangun nilainya dengan caranya sendiri, bukan berdasarkan pendapat atau persetujuan orang lain, dan itulah sesuatu yang tidak akan pernah dia pahami sepenuhnya. Kembalinya dia bukanlah tanda nilaimu, itu tanda keputusasaannya, dan pria yang telah kamu menjadi layak mendapatkan yang lebih baik daripada menjadi pilihan kedua, rencana cadangan, atau jaring pengaman emosional seseorang. Mereka kembali karena rasa bersalah, ketakutan,
dan validasi, tetapi tidak satu pun dari alasan itu ada hubungannya denganmu. Mereka pergi karena mereka tidak bisa melihat nilaimu, dan mereka kembali karena mereka tidak bisa menangani kehadiranmu. Tetapi kembalinya mereka bukanlah penutupanmu, bukanlah kesempatan keduamu, itu adalah ujianmu, ujian untuk melihat apakah kamu benar-benar belajar melindungi kedamaianmu, untuk menghargai dirimu di atas pendapat dan tindakan orang lain. Jika kamu pernah berada dalam situasi ini, komentar di bawah, saya memilih kedamaian saya, karena itulah penampilan kekuatan yang sebenarnya. Ini bukan tentang balas dendam atau kebencian, ini tentang kebebasan, kebebasan dari siklus, rasa sakit, dan orang-orang yang tidak layak mendapatkanmu. Jika video ini beresonansi denganmu, dukung saluran ini dengan berlangganan, itu membantu YouTube merekomendasikan konten ini kepada orang lain yang paling membutuhkannya. Pertumbuhanmu adalah misi kami, dan bersama-sama kita dapat menjangkau lebih banyak orang dan membantu mereka mengendalikan hidup mereka.